Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima masida amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-89 sampai 90. Qala Allahu azza wa jalla wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Dan ingatlah kisah Nabi Zakaria. Ketika itu beliau berdoa kepada Rabb-Nya. Ya Allah, Rabbku, janganlah Engkau biarkan aku seorang diri. Engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami beri beliau anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami perbaiki istrinya untuknya. Innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam perbuatan baik. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan selalu berdoa kepada kami dengan penuh harap dan penuh takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu selalu tunduk terhadap perintah-perintah kami. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, ay wadhkur abdana wa rasulana Zakaria munawwihan bi dzikri nasiran limanaqibihi wa fadailihi allati min jumlatiha hadhil mangkibah al-azimah al-mutadammina linushihi lil khalqi wa rahmatullahi iyyahu.
Ingatlah kisah hamba kami dan Rasul kami yang bernama Zakaria dengan menyebut-nyebut dan memujinya, dengan menyebarkan keutamaan-keutamaannya yang diantara keutamaannya yang sangat besar adalah selalu memberi nasihat kepada makhluk dan Allah Ta'ala selalu memberi rahmat kepadanya. Wa annahu nada rabbahu Rabbi la tadarni farda. Ay qala Rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala rasu syaiba. Walam akun bidu'aika Rabbi saqiya. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Wa kanat imraati akira. Fabli min ladunka waliya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu Rabbi radiyah. Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-Nya, Ya Allah Rabbku, jangan engkau biarkan aku sendirian. Artinya Nabi Zakaria berdoa, Ya Rabbku, sungguh tulang-tulangku semakin lemah. Kepalaku sudah penuh dengan uban yang menyala. Tapi aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu, Ya Allah, Rabbku. Sungguh aku mengkhawatirkan orang-orang yang ada di belakangku nanti setelah kematianku. Dalam keadaan istriku mandul, tidak bisa punya anak. Maka berilah aku karunia dari sisimu, seorang anak yang melanjutkan perjuanganku, yang mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Ya Allah Rabbku, jadikanlah anakku diridhoi. Min hadil ayati alimna anna qawlahu Rabbi la tadarni farda annahu lamma taqarraba ajaluh khafa alla yaquma ahadun ba'dahu maqamahu fid da'wati ila Allah wan nushi li ibadillah wa yakuna fi waqtihi farda wa la yukhallifu man yasfa'u wa yu'inu ala ma qama bih. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengetahui bahwa ucapan doa Nabi Zakaria, Ya Allah Rabbku, jangan engkau biarkan aku sendirian. Saat itu beliau merasa telah dekat ajalnya. Khawatir tidak ada satupun orang yang melanjutkan tugasnya dalam berdakwah kepada Allah, dalam memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah. Khawatir saat itu sendirian. Tidak ada orang yang bisa menggantikannya, yang menolongnya dan membantunya untuk melaksanakan tugasnya. Wa anta khairul warithin, ay khairul baqin, wa khair man khalafani bi khair, wa anta arham bi ibadika minni
walakin uridu ma yatma'innu bihi qalbi wa taskunu lahu nafsi wa yajri fi mawazini thawabuh. Ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi, sebaik-baik yang ditinggal, sebaik-baik yang menggantikan aku dalam kebaikan, sebaik-baik yang memberi rahmat kepada hambanya daripada aku. Tetapi aku ingin sesuatu yang bisa menenangkan hatiku, yang bisa menenangkan jiwaku, dan dihitung sebagai pahala dalam timbangan-timbangan amalku. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya an-nabiyyal karima alladzi lam yaj'alillahu lahu min qablu samiyah. Lam yaj'alillahu lahu min qablu samiyah. Maka kami mengabulkan doanya. Kami beri beliau seorang anak yang bernama Yahya, nabi yang mulia. Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan sebelumnya seorang yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zawjah ba'dama kanat akira la yasluhu rahmuha lil wiladah fa aslaha wa rahmaha lil hamli li ajli nabiyhi Zakaria. Wa hadha min fawaidil jalis wal qarinis salih annahu mubarakun ala qarinihi fasara Yahya mustarikan bainal walidain. Dan kami perbaiki istrinya untuk dia. Setelah sebelumnya mandul, nggak bisa memiliki anak, rahimnya tidak bisa melahirkan anak, maka Allah Ta'ala memperbaiki rahimnya agar bisa hamil. Semua itu untuk nabinya yang bernama Zakaria. Dan ini merupakan salah satu faedah suami yang menemaninya, yang selalu mengiringinya, yang soleh, yang diberi barokah atas pendampingannya, sehingga Yahya ini mendapatkan kebaikan yang terkumpul di antara kedua orang tuanya. Walamma dzakara haula'il anbiya wal mursalin kullan ala firadihi asna alaihim umuman faqala innahum kanu yusari'una fil khairat ay yubadiruna ilaiha wa yaf'alunaha fi awqatiha al-fadilah wa yukmilunaha alal wajhil la'iq alladhi yanbaghi wa la yatrukuna fadilatan yaqdiruna 'alaiha illa intahazul fursata fiha. Setelah Allah Ta'ala menyebut para nabi dan rasul satu persatu, maka Allah Ta'ala memuji mereka secara umum. Allah Ta'ala berfirman, mereka semua adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, bersegera melaksanakan kebaikan, melaksanakannya di waktu-waktu yang utama, melaksanakannya dengan sempurna, sesuai dengan yang semestinya, tidak pernah meninggalkan keutamaan yang mampu mereka lakukan, kecuali pasti mereka menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk mengamalkannya.
wa yad'unana raghaba wa rahaba ayas'alunana al-umur al-marghuba fiha min masalihid dunya wal akhirati wa yata'awwaduna bina min al-umur al-marhubi minha mimma dharid daraini wa hum rahibuna la ghafiluna la hauna wala madlun wa kanu lana khashiin ay khabiin mutadallilin mutadarriin wa hadha li kamali ma'rifatihim bi rabbihim. Mereka biasa berdoa kepada kami dengan penuh harap dan penuh takut. Mereka meminta kepada kami perkara-perkara yang mereka harapkan dari kemaslahatan dunia akhirat, dan mereka berlindung kepada kami dari perkara-perkara yang mereka takutkan berupa malapetaka dunia akhirat. Mereka itu adalah orang-orang yang berharap, mereka adalah orang-orang yang takut, bukan orang-orang yang lalai. Naam, la huna wala madlun. Mereka juga bukan orang-orang yang lalai, juga bukan orang-orang yang teledor. Mereka selalu tunduk kepada kami, tunduk merendah, dan ini merupakan bukti betapa sempurna pengenalan mereka terhadap Rabb-nya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di dalam ayat yang ke-89 sampai 90 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu di antara sekian banyak nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini terkenal dengan rajin ibadah, fokus dalam berdakwah, sabar dalam berumah tangga. Istrinya qadarwah mandul secara medis, rahimnya tidak subur, tidak bisa untuk melahirkan anak. Tapi Nabi Zakaria tetap setia dengan istrinya. Mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak putus asa, sampai beliau merasa ajalnya telah dekat. Anak yang diharapkan kehadirannya tidak pernah muncul. Saat itu muncul kekhawatiran, tidak ada penerus, tidak ada yang melanjutkan dakwahnya. Maka Nabi Zakaria dengan penuh keyakinan bahwa berdoa kepada Allah Ta'ala tidak akan mengecewakan. Diberi anak, alhamdulillah. Tidak diberi anak juga, Allah Ta'ala yang lebih tahu yang terbaik untuk beliau. Yang penting berusaha. Maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi, la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah Rabbku, janganlah engkau biarkan aku sendiri. Engkau adalah sebaik-baik yang mewariskan. Dalam ayat yang lain, doa yang dibaca lebih lengkap.
Rabbi inni wahanal admu minni wasda'ala ra'su saibah. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah. Kepalaku sudah penuh uban yang bernyala. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Tapi aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah. Wa inni khiftul mawaliya mi warai. Aku khawatir dengan orang-orang yang aku tinggal nanti setelah aku mati. Tidak ada yang mengurus dakwah. Wa kanat imraati akhirah. Dalam keadaan istriku mandul, enggak bisa punya anak. Fahabali min ladunka waliyah. Ya Allah, beri aku karunia dari sisimu anak yang melanjutkan perjuanganku. Yarithuni wa yarithu min ahli Yaqub, yang bisa mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Waj'alhu rabbi radiyah. Ya Allah, Rabbku, jadikan anakku anak yang diridhoi. Maka dengan doa yang tulus dan penuh keyakinan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria. Allah taala memberi beliau seorang anak yang mulia. Sudah diberi nama oleh Allah taala dengan nama Yahya. Nama yang sebelumnya belum pernah ada. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Zakaria, enggak ada yang namanya Yahya. Nabi Yahya adalah orang yang pertama kali bernama Yahya. Nah, Allah Ta'ala kemudian memperbaiki keadaan rahim istri Nabi Zakaria yang asalnya mandul berubah menjadi subur. Walaupun usianya sudah tua. Tapi semuanya itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tua masih bisa memiliki anak biidznillah. Nah, baik. Maka dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Qauluhu ta'ala la tadarni farda, ay wahidan bila walad. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya berkata mengenai firman Allah Ta'ala, la tadarni farda, ya Allah jangan engkau biarkan aku sendirian, maknanya ialah wahidan bila walad, sendirian tanpa anak. Nah, asalnya Qatadah rahimahullah
Qauluhu wa aslahna lahu zawjah. Kanat akiran faja'alaha Allahu waluda. Kanat akiran faja'alaha Allahu waluda. Dari Qatadah rahimahullah mengenai firman Allah Ta'ala, wa aslahna lahu zawjah, kami perbaiki istri Nabi Zakaria untuk Nabi Zakaria. Asalnya istrinya itu mandul, kemudian Allah Ta'ala jadikan menjadi wanita yang subur. Naam. Al-faidatu as-salisah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, wa yad'unana raghaba wa rahaba, ay yas'alunana al-umur al-marghuba fiha mimma salihi dunya wal akhirah, wa yata'awaduna bina min al-umur al-marhub minha mimma daraini. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, wa yad'unana raghaba wa rahaba, artinya mereka meminta kepada kami perkara-perkara yang diharapkan berupa kemaslahatan dunia akhirat dan berlindung kepada kami dari perkara-perkara yang ditakutkan dari malapetaka dunia akhirat. Al-faidatu Arabiah. Istihbabu su'alil walad li gharbin salih. Disunahkan untuk minta anak untuk tujuan yang bagus, yang baik.
Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Memohon kepada Allah anak untuk tujuan meneruskan perjuangan dakwah. Nah, al-faidatu al-khamisah. Anna zawjata salihata min hasanatid dunya bahwa istri yang solihah adalah termasuk kebaikan dunia. Nah, baik, termasuk bentuk ihsan kepada anak ialah memilihkan ibu yang solihah. Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah itu pernah berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, aku berusaha untuk berbuat baik kepada kalian. Bahkan sebelum kalian lahir, aku sudah berbuat baik sama kalian. Anak-anaknya bertanya, kok bisa Bapak berbuat baik sama kita padahal kita belum lahir? Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan, aku memilihkan untuk kalian ibu yang solihah, yang kalian tidak akan kecewa dengannya. Baik. Ini disebutkan dalam kitab Hukukul Aulad karya Asy-Syaikh Abdul Bukhari hafizhu ta'ala wara'ah. Nah, di antara hak anak itu ialah dipilihkan untuknya ibu yang solihah. Nah, jadi sebelum mereka lahir, ini bapaknya harus menikah dengan ibu yang solihah. Nah, karena ibu yang solihah menjadi sebab anaknya solih dan solihah juga, ya. Nah, bibitnya sudah unggul dari sisi kualitas agamanya. Nah, dan itu adalah termasuk hasanatud dunya. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan istri Nabi Zakaria wanita yang solihah, sehingga masalah yang tidak bisa ditangani oleh manusia, mandul jadi subur, ya kan? Allah jadikan hal itu terjadi. Mandul jadi subur. Semuanya adalah berkat kesolihan Nabi Zakaria dan kesolehan istri beliau. Nah,
Taib. Fasara Yahya mustarikan bainal walidain. Nabi Yahya ini adalah contoh anak yang bisa menikmati faidah kesolihan kedua orang tuanya, ya. Nah, al-faidatu as-sabi'ah as-sadisah. Baik. Fadilatul musara'ati fil khairat wa du'a birrahbatin wa rahbatin wal khusyu'i fil ibadat wa khasatan fis salati wad du'a. Fadilatul musara'ati fil khairat wad du'a'i bi raghbatin wa rahbatin wal khusyu'i fil ibadat wa khassatan fis salati wad du'a. Keutamaan bersegera dalam berbuat baik, keutamaan berdoa dengan penuh harap dan rasa takut, keutamaan khusyuk dalam ibadah, khususnya ketika sholat dan berdoa. Keutamaannya ialah fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Jadi orang-orang yang bersegera berbuat baik, yang doanya penuh harap dan penuh takut, yang khusyuk, penuh keyakinan. Ya, benar-benar saat itu Nabi Zakaria khusyuk, penuh keyakinan, ya, gak akan kecewa. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Nah, yang semacam itulah sebab-sebab mustajabnya doa. Fastajabna lahu. Nah, taib. Jadi kita teladani bagaimana Nabi Zakaria kualitas ibadahnya, bagaimana kekhusyuannya, bagaimana keyakinannya akan dikabulkannya doa, sampai mengatakan tadi, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Nah, maka dengan itulah Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz, apakah boleh kita menggunakan doa ini? Boleh. Yang disyariatkan malahan, ya. Walaupun belum menikah, iya, nggak apa-apa. Belum menikah tapi berharap punya anak, ya. Ya. Nanti dia pengen nanti menikah dan punya anak, ya, begitu. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Sudah singkat tapi padat, ya. Mereka yang masih belum diberi karunia anak, gak usah putus asa, terus berdoa seperti ini. Nah, begitu. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin, ya. Nah, baik, wallahu ta'ala bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.